Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, materi TIK hari ini melanjutkan kegiatan yang kemarin minggu lalu ya, yang berkaitan dengan materi tentang Microsoft Excel. Di materi tersebut yang kemarin pernah di-share, itu ada bagian B, yaitu kompetensi dasar dan indikator. Di bagian itu tugas kalian adalah yang pertama, membuat atau mencatat poin-poin tersebut ya, mencatat kompetensi dasar dan indikator tersebut, dibuat tabel ya, dibuat tabel dalam bukunya masing-masing, persis dibuat seperti contoh, jadi ada kotaknya atau ada tabelnya. Silahkan dicatat ya sambil menunggu materi yang berikutnya ya. Silakan sekali lagi dicatat materi tersebut atau siaran tersebut. Nih yang ini nih ya. Di bagian kompetensi dasar itu ada poin 32, kemudian ada poin 42. Nah yang 32 itu merupakan materi-materi teori, sedangkan yang 42 adalah materi praktek. Di materi teori itu terdapat poin 321 ya, poin 321 itu isinya mengidentifikasi bagian-bagian jendela Microsoft Excel. Saya jelaskan satu persatu bagian-bagian tersebut atau bagian dari indikator tersebut. Mengidentifikasi bagian berarti kata mengidentifikasi itu mencari ya, mencari atau menemukan bagian-bagian jendela. Nah, jendela yang dimaksud di sini adalah menu-menu atau perintah-perintah yang terdapat pada program Microsoft Excel. Jadi mengidentifikasi bagian-bagian jendela Microsoft Excel artinya mencari tahu, mendapatkan letak atau posisi menu-menu yang terdapat pada Microsoft Excel. Terus yang kedua, materi 322 atau 3.2.2 menjelaskan fungsi dari bagian-bagian jendela Microsoft Excel. Nah, pada bagian ini kalian harus tahu, ya, kalian harus bisa menjelaskan fungsi-fungsi dari bagian menu-menu tersebut, yaitu menu-menu yang terdapat pada program Microsoft Excel. Artinya, kalian harus bisa menjelaskan apa fungsi dari menu-menu yang terdapat pada program Microsoft Excel tersebut. Yang ketiga yaitu poin 323, mengidentifikasi bagian fungsi dan pengertian ribbon. Di sini berarti kalian harus mencari tahu ya letak atau posisi fungsi-fungsi dan pengertian ribbon. Nah, pengertian ribbon itu sendiri merupakan kumpulan dari menu-menu. Ribbon itu sendiri merupakan kumpulan dari menu-menu Microsoft Excel yang terdapat pada bagian atas program tersebut. Di bagian atas program tersebut ya biasanya itu terdapat menu file, kemudian menu edit, kemudian menu view dan lain sebagainya. Pada bagian kedua atau pada baris kedua dari menu tersebut atau dari ribbon tersebut terdapat gambar-gambar ya, terdapat gambar-gambar yang mengandung arti tersendiri. Misalnya kalau gambar buku atau gambar folder itu biasanya digunakan untuk membuka file ya, untuk membuka file, atau gambar disket. Gambar disket itu bisa digunakan untuk menyimpan file, dan gambar cut atau gambar gunting. Gambar gunting itu digunakan untuk mengcut atau memotong ataupun menghapus teks atau file atau folder. Kemudian bagian-bagian tersebut di bawahnya selain tadi ada menu yang berupa teks, kemudian menu ada yang berupa gambar, dan menu-menu lainnya yang terdapat di bawahnya itu disebut dengan ribbon. Jadi ribbon itu kumpulan-kumpulan menu yang terdapat pada program Microsoft Excel ya. Poin berikutnya yaitu tentang mengidentifikasi icon atau icon ya pada Microsoft Excel. Mengidentifikasi lagi di sini, mengidentifikasi berarti mencari tahu ya, mencari tahu atau mendapatkan atau menemukan di mana letak icon-icon tersebut. Misalnya kalau tadi ada icon
gambar buku atau gambar folder, itu ikonnya artinya apa? Nah, itu icon. Jadi yang dimaksud dengan icon di sini adalah lambang. Ya, icon itu adalah lambang dari program-program atau dari menu-menu yang terdapat pada program Microsoft Excel. Tadi udah dikasih contoh ya, icon folder, terus ada icon gunting, terus ada icon disket, terus ada icon buku atau lembaran kertas dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud icon. Jadi icon itu adalah gambar atau lambang yang mengandung perintah-perintah tertentu. Yang berikut poin 3.2.5. Poin 3.2.5 itu mengenal operator aritmatika. Mengenal operator aritmatika, operator logika, dan operator string. Nah, di sini mengenal operator aritmatika itu artinya mengenal rumus-rumus, mengetahui rumus-rumus aritmatika. Rumus-rumus aritmatika itu kemarin sudah diberikan contoh ya. Contohnya rumus aritmatika itu ada penjumlahan, rumus penjumlahan, kemudian rumus perkalian, kemudian rumus pembagian, dan rumus pengurangan. Ditambah dengan rumus-rumus yang lainnya, yaitu rumus menjumlahkan total atau rumus jumlah total. Yang kedua, rumus rata-rata, tertinggi, dan terendah. Kesemuanya itu disebut dengan rumus aritmatika. Jadi rumus aritmatika isinya adalah ada 8 ya. Penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan, kemudian jumlah total, lalu rata-rata, tertinggi, dan terendah. Itu yang termasuk ke dalam rumus aritmatika. Terus ada rumus operator logika. Nah, logika ini adalah rumus-rumus yang digunakan untuk menghitung atau mencari tahu tentang hasil dari suatu perhitungan tertentu. Jadi lebih khusus lagi. Misalnya untuk mengetahui berapa jumlah data yang terdapat pada data tersebut, ya, berapa baris, berapa kolom, dan seterusnya. Kemudian ada yang disebut dengan string dan lain sebagainya. Itu rumus perhitungan yang lebih tinggi daripada rumus aritmatika. Dan pada poin 421 ya, poin 421, maaf, ini ada yang kurang. Ada poin 326, yaitu mengenal rumus fungsi Excel. Ya. Artinya rumus-rumus fungsi itu seperti rumus if, kemudian lookup, VLOOKUP, dan lain sebagainya. Itu rumus fungsi. Kita sekarang langsung ke bagian poin 4 ya, yaitu poin 421. Poin 421 yaitu membuat sebuah sheet yang mengandung data, menyimpan, serta mengaksesnya dengan benar. Nah, di bagian poin 421 itu nanti kita akan melakukan kegiatan praktek. Kegiatan praktek menggunakan program Microsoft Excel dengan komputer. Bagaimana jika tidak punya komputer, atau bagaimana jika tidak mengerti tentang penggunaan program-program tersebut? Nanti kita akan coba belajar di lab, dibagi kelompok, misalnya satu kelompoknya 10 orang. Kemudian dalam poin 421 berarti kita membuat data atau membuat dokumen pada Microsoft Excel melalui komputer atau HP, atau kita bekerja di lab komputer. Yang poin 422 membuat sebuah sheet yang mengandung data operator aritmatika. Nah, di bagian itu berarti kita nanti membuat dokumen pada sheet-sheet yang sudah ada di Excel. Biasanya di Excel itu ada 3 sheet dasar ya, ada 3 sheet, sheet 1, sheet 2, sheet 3. Apa yang dimaksud dengan sheet? Sheet itu adalah lembaran-lembaran pada Microsoft Excel. Dengan menggunakan juga rumus-rumus yang tadi sudah ditentukan, yaitu rumus aritmatika, operator logika, dan bagaimana cara menyimpan dokumen yang sudah kita buat di Excel. Yang berikutnya, poin 423, itu berkaitan membuat sebuah sheet yang mengandung data, rumus, dan fungsi Excel. Nah, di sini hampir sama dengan poin 422.
ya. Poin 423 hampir sama dengan poin 422, cuma 423 itu lebih tinggi tingkatannya, lebih lengkap dan lebih banyak serta lebih kompleks rumus-rumus yang digunakan. Artinya di sini dari satu dokumen bisa beberapa menggunakan rumus. Misalnya dalam dokumen itu kita menggunakan rumus aritmatika, bisa juga menggunakan rumus fungsi, bisa juga menggunakan rumus operator logika dan lain-lain sebagainya. Jadi sekali lagi bagian 423 itu membuat dokumen dengan menggunakan rumus yang lengkap, ya, dengan menggunakan rumus yang lengkap. Ya, karakter sekarang bagian yang berikutnya ada di bawah tabel itu ada nilai karakter, ya. Nilai karakter artinya apa yang harus kita lakukan dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi kita menetapkan bahwa kita harus religius di dalam belajar itu, di dalam pelaksanaan belajar itu kita harus religius. Artinya keagamaan itu misalnya selalu berdoa ketika kita akan bekerja, ya, berdoa terlebih dahulu, kemudian memberikan salam kalau bertemu dengan temannya atau bertemu dengan guru, kemudian jujur, bersikap jujur. Dalam arti di sini berarti kita berusaha untuk berbuat jujur dalam melakukan pekerjaan tersebut. Misalnya kalau sedang ulangan, ya, sedang ulangan berarti kita harus bisa jujur, artinya tidak mencontek. Nah, itu jujur. Mandiri. Nah, mandiri di sini artinya kalian harus bisa bekerja sendiri. Walaupun misalnya kamu belajarnya di rumah tanpa guru, tanpa bimbingan langsung oleh guru, maka kamu harus bersifat mandiri. Jika ada materi yang ketinggalan atau kekurangan, kamu bisa tanya ke teman-temannya, ya, yang sudah mengikuti materi tersebut. Itu mandiri. Jadi jangan mengandalkan materi yang disampaikan oleh guru. Kamu bisa bersikap mandiri dalam memperoleh materi tersebut dengan cara misalnya mencari materi di Google, kemudian mencari materi di buku atau di catatan, ya, atau juga bisa bertanya kepada teman-teman kamu yang sudah mengikuti materi tersebut. Kemudian bersikap kreatif. Nah, nilai karakter yang berikutnya dalam pembelajaran di materi ini, kamu harus bersikap kreatif. Kreatif itu artinya punya ide sendiri untuk belajar, ya. Jangan kamu diem aja terus tugasnya tidak mengerti apa yang diberikan oleh guru, kamu nggak ngerti, diem aja. Jadi kamu harus kreatif. Boleh bertanya ke teman, ya, atau kamu setiap kali pembelajaran boleh dicatat atau diringkas tanpa disuruh, ya. Jadi kreatif itu bekerja sendiri, kreatif mempunyai ide-ide sendiri. Kamu ringkas sendiri, kamu hafal sendiri, kamu ucapkan sendiri, dan kamu pahami sendiri. Itu namanya kreatif. Yaitu nilai karakter yang harus kamu terapkan dalam diri kamu dalam pembelajaran Microsoft Excel. Ya, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kamu bisa simak video ini dengan baik, ya, dipahami kata-katanya, dipahami kalimatnya, dan seterusnya, dan nanti dipindahkan atau dicatat ke buku kalian masing-masing. Suatu saat saya akan memeriksa hasil catatan kamu mulai dari awal dulu, ya, dari awal bulan Juli. Apa saja yang sudah kamu catat dalam buku tersebut saya akan periksa suatu saat nanti, ya. Maka simpanlah catatan-catatan kamu dengan baik. Kalau ada materi yang di-share di WA atau di Classroom atau di video atau di Zoom, kamu boleh pelajari kembali, putar kembali, ya, nanti kamu catat di buku. Jadi kamu mempunyai arsip di buku. Kenapa harus demikian? Karena biasanya kalau yang bersifat digital itu gampang hilang, gampang terhapus, ya. Ya, seperti itu, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kamu mendapatkan kepahaman dari materi tersebut. Anak-anak, demikian materi TIK hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas partisipasinya. Salam sukses, salam semangat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.